Selamat pagi sahabat dan terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk melalui hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku,
percaya Tuhan, dengan pengorbananmu Kau telah mati bagi kami, menebus dosa kami ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mukjizat nyata dalam hidup kami. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur padamu, kami memuji-Mu. Kau Allah yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tak mau menjauh dari-Mu Tuhan, sebab Roh-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Roh-Mu hadir Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menghibur kami, Engkau Allah yang menguatkan kami, Engkau Allah yang selalu menolong hidup kami ya Tuhan. Biar firman-Mu hari ini Tuhan menguatkan kami, firman-Mu hari ini Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan membangkitkan iman kami bersama-sama dengan Engkau Yesus. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman. Biar ada kuasa yang mengalir, biar ada berkat yang mengalir Tuhan, biar mukjizat-Mu nyata Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Saya berharap kita semua ada di dalam kemurahan Tuhan. Dan kita juga akan membicarakan yaitu untuk bulan ini tentang kemurahan Tuhan. Nah, salah satu berbicara tentang kemurahan Tuhan akan ada dampak yang sangat luar biasa. Nah, saya ingin membagikan salah satu tentang kemurahan Tuhan, yaitu kemurahan Tuhan mendapatkan pertobatan atau mendatangkan pertobatan. Nah, mari kita belajar di dalam Alkitab kita di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di situ tentang Zakheus, kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, Yesus naik ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman ini kita belajar bagaimana salah satu dampak dari kemurahan Tuhan, yaitu mendatangkan pertobatan. Kemurahan Tuhan kepada mereka orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan atau sudah mengenal Tuhan tapi belum pada pertobatan. Maka kemurahan Tuhan ini mendatangkan pertobatan. Kita belajar dari Zakheus. Zakheus ini orang kaya, tetapi di kisahnya ini ada kekayaan yang didapatkan dari Zakheus ini adalah dari pemungut cukai ini adalah hasil yang tidak benar. Kita tahu dari mana? Kita baca di ayat 7 dan 8. Di ayat 7 orang menganggap Zakheus
orang berdosa, karena pada zaman itu adalah kerajaan Romawi itu untuk membayar pajak orang bangsa Yahudi, dan yang disuruh untuk petugasnya adalah orang Yahudi sendiri. Jadi kemungkinan dari situ Sakyus ini meminta pajak itu lebih dari apa yang pajak sesungguhnya. Nah, di ayat 8 Sakyus sendiri mengatakan, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi sekiranya, jadi dia pernah melakukan untuk hal itu. Nah, ini sudah kita bisa pahami bahwa kekayaan yang didapat itu hasil yang kurang tidak baik, atau hasil yang didapatnya oleh dari Sakyus ini tidak baik. Nah, kemudian kemurahan Tuhan ini sangat-sangat nyata di dalam kehidupan Sakyus, yaitu ada di dalam ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, padahal Tuhan Yesus saat itu belum mengenal siapa orang ini, tetapi Tuhan dengan kemurahan Tuhan, dia tahu, oh, Sakyus yang sedang berada di atas pohon mengatakan, "Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, kemudian kita juga bisa pelajari kemurahan Tuhan mendatangkan pertobatan. Setelah Tuhan Yesus datang ke rumah Sakyus dan mengatakan, "Aku harus menumpang di rumahmu," ini suatu kebanggaan buat Sakyus. Sakyus sendiri ingin sekali melihat seperti orang apa Tuhan Yesus ini, dan Sakyus sendiri berusaha untuk melihat, tetapi dia tidak bisa karena banyak orang, sebab badannya pendek. Nah, kemudian dia berlari di depan, kemudian ada pohon, dia naik di pohonnya dan dia berharap bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi ada usaha dari Sakyus ini, dan setelah Sakyus merasa mendapatkan kemurahan dari Tuhan, karena siapa sih saya ini? Kenapa Tuhan Yesus yang begitu banyak mukjizat yang terjadi di dalam zaman itu, dia mau menginap atau menumpang di tempat saya? Nah, itu suatu kebanggaan sendiri untuk Sakyus. Nah, itu merasa dia menerima kemurahan Tuhan, dan Sakyus segera melakukan, yaitu bertobat, yaitu ada di ayat 8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Nah, jelas sekali pertobatannya, yaitu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia seorang pemungut cukai, terus kemudian dia tidak kenal, tapi dia ingin kenal. Ternyata Tuhan Yesus lebih kenal dia. Itu suatu kemurahan, dan terlebih Tuhan Yesus mau datang menumpang di rumahnya. Kemudian disitulah ada pertobatan. Nah, pertobatan Sakyus ini dikuatkan lagi di ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Tuhan mengatakan keselamatan pada rumah ini. Nah, jadi bisa dibilang semua yang ada di rumah ini diselamatkan. Nah, jadi jemaat yang dikasih Tuhan, mari sampai saat ini kita melihat begitu besar kemurahan Tuhan bagi kita. Dan bisakah kita merenungkan sejenak tentang kemurahan Tuhan? Apapun kondisi keadaan kita saat ini, begitu banyak kemurahan Tuhan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Jadi jika saat ini masih ada sesuatu yang kurang berkenan kepada Tuhan, segera kita datang pada Tuhan, minta pengampunan, dan kita minta kemurahan Tuhan agar kita diberikan hikmat sehingga kita bertobat, berbalik, hidup di dalam perkenanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Sakyus mendapatkan kemurahan Tuhan, kemudian bertobat. Nah, mari kita lebih dalam lagi mau belajar, mau menerima atau mau merenungkan kemurahan Tuhan di dalam
hidup kita. Karena dengan kemurahan Tuhanlah mendatangkan segala sesuatu, mendatangkan pertobatan. Inilah salah satu dari dampak dari kemurahan Tuhan. Saya percaya di dalam jemaat semuanya mendapatkan kemurahan Tuhan, sehingga kita akan menerima dampak yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.